Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alena Azaria dari kelas MN23C dari program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan pengukuran kinerja dan kontrol menggunakan balance scorecard dan mapping proses strategi pada PT Kereta Api Indonesia. Poin pertama yang akan saya bahas diawali dengan latar belakang PT Kereta Api Indonesia yang merupakan pemeran penting dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Peluang berhasil ditentukan oleh kinerja perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang hanya berfokus pada perspektif keuangan, namun kurang tepat apabila tidak dipertimbangkan dengan perspektif lainnya. PT Kereta Api Indonesia membutuhkan pengukuran kinerja yang efektif, yaitu dengan metode balance scorecard dan strategi mapping proses untuk meningkatkan efisiensi operasional PT Kereta Api Indonesia. Lalu, bagaimana pengukuran kinerja PT KAI dengan menggunakan metode balance scorecard dan mapping proses strategi? Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi balance scorecard dan mapping proses strategi dengan memberikan rekomendasi terkait peningkatan kinerja dan kontrol lebih lanjut. Selanjutnya, setelah semua data dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan pendekatan balance scorecard dan mapping proses strategi untuk mengevaluasi kinerja PT Kereta Api Indonesia dalam aspek keuangan, pelanggan, internal bisnis, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Kita masuk ke materi inti yaitu membahas implementasi balance scorecard. Apa itu implementasi balance scorecard? Di PT Kereta Api Indonesia sendiri adalah salah satu penerapan kerangka kerja BSC untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam tujuan dan indikator kinerja yang terukur. Balance scorecard terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan melibatkan analisis laba rugi, cash flow, dan ROA. Contohnya, peningkatan pendapatan tiket dan efisiensi operasional menjadi fokus utama. Poin kedua yaitu perspektif pelanggan. Dilihat dari pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei dan feedback. Contohnya seperti penambahan layanan, keandalan waktu, dan peningkatan fasilitas stasiun menjadi target. Poin ketiga yaitu perspektif bisnis internal. Dilakukan pengukuran efisiensi dan kualitas layanan yang melibatkan analisis proses operasional, perawatan rel, dan kehandalan sarana transportasi di PT Kereta Api Indonesia. Poin terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dilihat dari pengukuran sisi internal, baik sumber daya manusianya ataupun sistem operasional, contohnya seperti pengembangan karyawan dan inovasi teknologi. Pelatihan karyawan dan investasi dalam teknologi menjadi fokus utama. Oke, selanjutnya kita bahas tentang implementasi mapping proses strategi. Implementasi mapping proses strategi di PT Kereta Api Indonesia adalah penerapan kerangka kerja MPS untuk menganalisis dan mendesain ulang proses bisnis tersebut. MPS terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu identifikasi proses. Di tahap ini, Kereta Api Indonesia perlu mengidentifikasi semua proses bisnis yang ada di perusahaannya. Proses-proses tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, area bisnis, atau produk layanan. Setelah melakukan identifikasi proses, dilakukan analisis proses. Pada tahap ini, Kereta Api Indonesia perlu menganalisis setiap proses bisnisnya untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis aliran nilai, analisis resiko, dan analisis SWOT. Di tahap akhir yaitu mendesain ulang proses. Kereta Api Indonesia perlu mendesain ulang proses bisnis yang telah dianalisis. Desain ulang harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan bisnis, kebutuhan pelanggan, dan sumber daya yang tersedia. Langkah terakhir yaitu evaluasi hasil implementasi. Penerapan balance scorecard dan mapping proses strategi di PT Kereta Api Indonesia telah memberikan berbagai manfaat, baik dari segi kinerja finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional maupun daya asing. Namun kedua framework ini juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat lebih optimal.
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan BSC dan MPS di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan data. Kereta Api Indonesia perlu mengembangkan sistem informasi yang dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk mengukur kinerja perusahaan dan menganalisis proses bisnis. Selanjutnya, dari sisi pemberdayaan karyawan, PT Kereta Api Indonesia perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada karyawannya agar mereka dapat memahami dan terlibat dalam penerapan balance scorecard dan mapping proses strategi. Kita dapat mengembangkan ukuran kinerja yang relevan. Kereta Api Indonesia ini perlu terus mengembangkan ukuran kinerja yang relevan dengan strategi perusahaan untuk memastikan bahwa balance scorecard dan mapping proses strategi ini dapat mengukur kinerja perusahaan secara komprehensif. Bahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Melalui proses implementasi balance scorecard ini dan mapping proses strategi, perusahaan Kereta Api Indonesia dapat meningkatkan pengukuran kinerja dan kontrol operasional. Rekomendasi perbaikan perlu terus dievaluasi dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.